Perkenalkan, saya Florentina Lina Asaprattiwi dari Prodi Sastra Indonesia A dengan NIM 2021 01411015. Dalam video ini kita akan membahas majas atau figure of thought. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita harus tahu dulu nih pengertian dari majas. Nah, permajasan atau bahasa kias merupakan teknik pengungkapan bahasa dan gaya bahasaan yang maknanya tidak menunjuk pada makna harfiah kata-kata yang mendukungnya. Makna yang ditunjuk atau dirujuk adalah makna yang ditambahkan atau makna yang tersirat, makna kias, makna konotasi, atau the second order semiotic system. Makna yang sebenarnya yang dituju harus dicari di luar makna konvensional, makna tersurat, makna aktual, makna denotasi, atau the first order semiotic system. Nah, majas sendiri itu punya banyak jenis-jenisnya. Nah, kita akan lihat ya, ada dua jenis majas. Yang pertama, majas perbandingan. Di dalam majas perbandingan itu ada 4 jenis majas. Yang pertama, majas nilai, majas metafora, majas personifikasi, dan majas alegori. Selanjutnya ada majas pertautan. Di majas pertautan ini ada 2 jenis ya, ada majas metonimia dan yang kedua ada majas sinekdot. Nah, apa sih majas perbandingan itu? Majas perbandingan atau persamaan adalah majas yang membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain melalui kesamaan ciri antara keduanya. Kesamaan itu misalnya berupa ciri fisik, sifat, sikap, keadaan, suasana, tingkah laku, dan sebagainya. Jadi, dalam majas perbandingan ada sesuatu yang dibandingkan dan ada sesuatu yang menjadi pembandingnya. Sesuatu yang dibandingkan disebut tenor, sedangkan sesuatu yang menjadi pembandingnya disebut finition. Majas perbandingan yang pertama yaitu majas simile. Simile adalah sebuah majas yang mempergunakan kata-kata pembanding langsung atau implisit. Simile adalah bentuk perbandingan secara implisit antara dua hal yang berbeda, dapat berupa benda fisik, aksi, perbuatan, atau perasaan. Kata-kata tugas tertentu berfungsi sebagai penanda perbandingannya. Kata-kata tersebut seperti bagai, bagaikan, sebagai, laksana, mirip, bab, seumpama, serasa, dan sebagainya. Kadang-kadang yang dibandingkan tidak hadir secara eksplisit sehingga tinggal pembandingnya dengan kata hubung eksplisit. Contohnya adalah seperti untaian kesia-siaan dan kehancuran yang kembali. Majas yang kedua adalah majas metafora. Metafora adalah majas yang pembandingannya yang bersifat tidak langsung atau implisit. Metafora adalah bentuk pembandingan antara dua hal tanpa menggunakan kata hubung pembanding secara eksplisit. Hubungan antara sesuatu yang dinyatakan pertama atau yang dibandingkan dengan sesuatu yang kedua atau sebagai pembandingnya bersifat sugestif. Pembaca harus menemukan sendiri makna dari hal yang dibandingkan dengan apa yang menjadi pembandingnya. Secara semiotik, hubungan antara yang dibandingkan dengan pembandingnya masih tetap berkaitan. Contohnya adalah ungkapan hatinya putih, merupakan sebuah majas metafora. Kata putih biasanya dihubungkan dengan warna benda konkret seperti kertas putih, meja putih, atau mawar putih, sehingga tidak lazim jika didekatkan dengan kata hati.
Majas berikutnya adalah majas personifikasi. Merupakan bentuk majas yang memberi sifat benda mati dengan sifat-sifat kemanusiaan. Sifat yang diberikan itu sebenarnya hanya dimiliki oleh manusia dan tidak untuk benda-benda atau makhluk non-human atau yang tidak bernyawa dan tidak berakal. Sifat kemanusiaan yang dilekatkan pada benda bisa berupa ciri fisik, karakter, sifat, tingkah laku, perasaan, pikiran, dan sebagainya. Dengan pemberian sifat tersebut, benda-benda non-human dapat bersifat dan bertingkah laku sebagaimana halnya manusia. Contohnya adalah di atas sana rembulan yang cantik, bagaikan bidadari itu tersenyum manis kepadaku. Sedang sekitarku berdiri angin malam yang genit, sibuk bermain-main dengan rambutku. Majas terakhir yang ada dalam majas perbandingan adalah majas alegori. Adanya kesamaan karakteristik antara majas metafora dan majas alegori, yaitu adanya unsur yang dibandingkan dengan unsur pembandingnya. Dalam metafora, pembandingan terdapat pada satuan harik-harik tertentu. Dalam majas alegori, pembandingan itu mencakup keseluruhan makna teks. Pada hakikatnya, alegori adalah sebuah cerita kiasan yang maknanya tersembunyi pada keseluruhan teks. Majas alegori dapat diwujudkan melalui ungkapan metafora yang membandingkan sesuatu, karakter, semangat, aktivitas dengan cerita lain sebagai pembandingannya. Majas alegori juga dapat diwujudkan melalui majas personifikasi, yaitu mengorangkan sesuatu non-human diberi atribut human atau manusia. Dan makna yang dimaksud dapat ditujukan kepada figur atau tokoh tertentu sebagai manusia nyata. Selanjutnya adalah majas pertautan. Selain majas perbandingan, bentuk majas yang juga muncul dalam karya sastra adalah majas pertautan. Majas pertautan adalah majas yang di dalamnya terdapat unsur pertautan, pertalian, pergantian, atau hubungan yang dekat antara apa yang dituturkan secara konkret dan apa makna yang sebenarnya yang dimaksudkan. Artinya, makna yang dimaksudkan juga bukan merupakan makna literal atau tekstual sebagaimana yang dituturkan atau diucapkan dan juga dituliskan. Nah, majas pertautan ini memiliki dua jenis ya, sebagai berikut. Majas pertautan yang pertama yaitu majas metonimia. Majas metonimia merupakan sebuah ungkapan yang menunjukkan adanya pertautan atau pertalian yang dekat antara kata-kata yang disebut dan makna yang dimaksudkan sesungguhnya. Metonimia adalah jenis majas berupa penggunaan atribut sebuah objek atau sesuatu yang sangat dekat hubungannya dengannya untuk menggantikan objek tersebut. Hubungan itu bisa berupa penemu untuk hasil temuannya, pemilik untuk barang yang dimilikinya, akibat atau sebab untuk akibat, atau isi untuk kulitnya, atau wadah untuk isinya. Contohnya adalah kita tahu kemana harus pulang malam ini. Kemudian adalah majas sinekdok. Majas sinekdok adalah sebuah ungkapan dengan cara menyebut bagian tertentu yang penting dari sesuatu itu untuk mewakili sesuatu itu sendiri. Pola penyebutannya sebagian atau bagian tertentu untuk mewakili keseluruhannya, atau pers pro toto. Pola penyebutan sesuatu secara keseluruhan, namun sebenarnya hanya untuk menyatakan sebagian atau bagian yang penting dari sesuatu itu sendiri disebut totum pro parte. Terima kasih karena sudah menonton video ini dan meluangkan waktunya untuk menonton. Semoga ilmu yang di-sharing bisa bermanfaat dan yang menonton bisa mengetahui lebih tentang majas, bagaimana penggunaannya dan jenis-jenisnya sendiri. Terima kasih dan see you next time.